Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, buat Najwa boleh pimpin doa? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa saja? Peri kemana Peri? Telat. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, pernah nggak sih kalian melihat kucing yang dia tuh matanya beda gitu? Berbeda, yang kayak yang sebelahnya tuh warna kuning sama yang sebelahnya lagi warna biru gitu. Pernah yang belum pernah lihat? Ibu ada ininya ya, contohnya. Nih, contohnya seperti gini ya. Kucing yang warnanya Ibu beda. Iya Bu, aku punya. Ada yang tahu nggak kenapa dia bisa berbeda warna kayak gini? Ini Bu, genetik, penyakit. Terus ada lagi kelainan gen. Oke, betul ya. Jadi sebagian besar emang berkaitan dengan faktor genetik yang dia tuh emang mempengaruhi pembentukan pigmen pada matanya. Jadi kondisi ini tuh dikenalnya sebagai heterokromia gitu. Nah, selain itu, kalian pernah melihat gak seseorang yang memiliki warna kulitnya tuh yang putih dari atas sampai bawah? Nah, albino itu namanya albino ya. Kenapa itu bisa dikatakan albino tuh? Kenapa? Karena faktor gen yang diwariskan oleh bapak ibunya Bu. Bisa. Terus ada lagi? Selain faktor gen? Kelainan Bu. Kelainan, betul ya. Si albino ini tuh bisa terjadi karena emang perubahan gen yang mengatur pembentukan pigmen melanin sehingga tubuhnya tuh tidak mampu menghasilkan pigmen warna dalam jumlah yang banyak. Makanya dia memiliki badan yang emang dari atas sampai bawah tuh warna putih, bahkan sampai ke bulu matanya aja itu warna putih ya. Iya Bu. Nah, kedua fenomena ini tuh merupakan contoh perubahan sifat yang berkaitan sama materi genetik pada makhluk hidup. Jadi perbedaan tersebut tuh bisa terjadi karena apa aja tadi? Karena gen, terus kelainan, faktor lingkungan juga bisa nggak? Bisa, faktor lingkungan kayak gitu ya, mutasi. Jadi emang beberapa perbedaan sifat itu tuh bisa dipengaruhi sama lingkungan. Kayak misalnya seseorang yang memiliki kulitnya tuh lebih gelap, dia tuh dipengaruhi sama faktor lingkungan karena dia terlalu banyak beraktivitas di bawah cahaya matahari atau di outdoor gitu. Tapi selain itu juga itu ada yang disebabkan sama perubahan materi genetik ataupun DNA yang diwariskan oleh leluhurnya gitu. Jadi perubahan materi genetik ini tuh disebut sama mutasi. Jadi kita hari ini akan belajar tentang mutasi yang mempelajari bagaimana perubahan pada materi genetik ini tuh dapat menyebabkan munculnya berbagai karakteristik yang berbeda. Oke, langsung saja ya. Gue akan membagikan LKPD untuk kelompoknya. Ini kelompok 1 dan itu kelompok 2. Boleh? Nah, di situ ada aktivitas 1, boleh dibuka dulu. Di sana ada yang harus kalian isi, tapi Ibu pengen dibacakan sama Syifa Latifah. Aktivitas 1, boleh. Adalah kasus di bawah ini, dia memiliki kulit yang sangat lembut terhadap sinar matahari. Ketika beraktivitas di luar ruangan, kulitnya mudah mengalami kemerahan dan luka. Setelah melakukan pemeriksaan medis, dokter menyatakan bahwa kondisi tersebut itu berkaitan dengan mutasi genetik yang mempengaruhi kemampuan sel tubuh dalam memperbaiki kerusakan DNA akibat paparan sinar ultraviolet. Sebagai wujud
biologi, bantulah dia memahami penyebab kondisi yang dialaminya, serta cara mengurangi resiko yang dapat memperparah kondisinya. Udah cukup. Nah itu ada di aktivitas 1 ada kasus yang udah dibacakan sama si Falatifah barusan. Kalian bisa isi dugaan sementara dari kasus tersebut itu kenapa, terus juga permasalahan utama yang ada di kasus itu tuh seperti apa, terus juga analisis itu tuh apakah termasuk ke mutasi gen atau mutasi kromosom. Kalau misalkan sertakan alasannya kenapa kalian milih itu, sama faktor apa saja yang menyebabkan mutasi pada kasus tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan aktivitas 1. Aktivitas 1 aja kan Bu? Iya, aktivitas 1 dulu. Kalau ada yang sudah boleh nanti bilang ya. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang sudah boleh bicara ya. Boleh kasih tahu Ibu. Iya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Boleh ke depan untuk presentasi ya. Untuk kelompok 1 boleh perhatikan karena soalnya sama. Nanti kalau misalkan ada yang berbeda, boleh sampaikan perbedaannya. Boleh semua. Boleh perwakilan. Oke. Aktivitas 1 ya Bu? Iya. Gak usah dibacakan kasusnya, Iya, tadi langsung udah saja. dibacakan langsung. Hipotesis dugaan sementaranya itu Dias mengalami mutasi gen yang menyebabkan gangguan perbaikan DNA akibat paparan sinar UV. Kemudian apa permasalahan utama pada kasus tersebut? Permasalahan utamanya itu kulit Dias sangat sensitif terhadap sinar matahari sehingga mudah mengalami kemerahan dan luka. Kemudian berdasarkan hasil analisis kasus tersebut termasuk dalam mutasi gen. Alasannya karena mutasi terjadi pada gen yang mengatur perbaikan DNA, bukan pada kromosomnya. Lanjut Bu. Ya. Ke faktor apa yang menyebabkan mutasi pada kasus tersebut? Faktor yang menyebabkan mutasi itu karena paparan sinar ultraviolet dan kemungkinan faktor keturunan atau genetik. Oke, untuk kelompok 1 sama nggak hipotesisnya? Sama. Jawabannya sama? Ya. Sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, lalu boleh buka LKPD selanjutnya di aktivitas 2. Boleh tolong bacakan sama Winda.
ini aktivitas Setiap kelompok diberikan 2 kasus kartu yang berkaitan dengan mutasi. Baca kartu kasus merdeka mulai dulu secara cermat dan teliti. Diskusikan isi kartu kasus bersama anggota kelompok. Identifikasi informasi. Hubungkan hasil analisis dengan fenomena yang mungkin dijumpai. Oke, jadi Ibu punya 4 kasus di sini. Setiap kelompoknya akan mendapatkan 2 kasus yang berbeda. Nanti kalian bisa diisi di LKPD. Di LKPD itu udah ada pertanyaan-pertanyaan terkait kasus tersebut, kasus ini. Jadi nanti boleh kalian isi sesuai sama berdasarkan kasus ini. Boleh pilih, mau pilih? Sama aja. Oke, ini untuk kelompok 1. Iya, warna pink. Premium banget lagi. Isinya di LKPD di aktivitas 2. Pastikan dibaca terlebih dahulu ya dan dipahami terkait kasusnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Jika ada yang kesulitan boleh ya bilang. Bu, ini apa? Ini sama kan ini kasus pertama iya, di iya. sini, ini kasus 2-nya di sini. Satu. Ya, gitu. Kalau ada yang sudah selesai boleh acungkan tangan ya. Bentar, Bu. Informasi yang digunakan juga pastinya ada ya di dalam kasus tersebut. Jadi boleh bacanya secara rinci gitu. Karena semua jawabannya udah ada di dalam kasus. Sudah. Oh. Ada yang sudah selesai? Oke, waktunya udah selesai ya. Untuk kelompok 1 dulu deh, boleh ke depan untuk presentasi ya. Waktunya cukup ya, 1-2 menit. Untuk kelompok 2, mohon didengarkan baik-baik ya, karena nanti juga kalian diminta memberikan tanggapan terhadap kasus yang dipresentasikan. Nah, jenis
Untuk kasus 1, jenis apa yang didapatkan, yaitu materi gen pada sel somatik. Nah, terus bagaimana hubungan antara mutasi yang terjadi dengan perubahan sifat yang muncul? Yaitu ada sinario P merusak DNA sehingga sel tubuh tak terkendali. Kemudian dampak apa yang ditimbulkan oleh mutasi pada kasus tersebut? Dampak positifnya itu tidak ada, kemudian dampak negatifnya itu resiko kanker kulit. Nah, menurut kelompokmu, apakah mutasi pada kasus tersebut tersebut lebih banyak memberikan manfaat atau kerugian? Nah, jawabannya itu lebih banyak kerugian karena mengancam kesehatan individu dari orang tersebut. Kemudian tuliskan 2 minimal solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menggunakan sunscreen, yang kedua menggunakan topi. Oke, untuk kasus 2-nya. Untuk yang selanjutnya ini kasus yang seorang siswa SMA sering mengalami kelelahan sesak napas saat berolahraga dan nyeri pada persendirian. Dokter itu menjelaskan bahwa kondisinya itu disebabkan oleh perubahan satu basa nitrogen pada gen yang mengatur kehidupan hemoglobin. Terus untuk jenis kasus tersebut itu jenis kasusnya itu jenis kasus mutasi gen. Nah, hubungan mutasi dan perubahan sifat, perubahan satu basa nitrogen mengubah struktur hemoglobin sehingga sel darah merah berbentuk stabil. Kemudian dampak positifnya, ketahanannya itu lebih tinggi terhadap malaria, sedangkan dampak negatifnya nyeri, mudah lelah, dan gangguan peredaran darah. Kemudian untuk manfaat dan kerugiannya lebih banyak memberikan kerugian karena mengganggu fungsi tubuh, dan solusi atas permasalahan tersebut itu pemeriksa bisa menggunakan pemeriksaan rutin atau menjaga pola hidup sehat. Oke, untuk kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Berarti cukup jelas ya terkait pembahasan yang dijelaskan. Oleh boleh duduk dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Boleh sekarang kelompok 2 yang maju ke depan. Kasus 1. Pada sebuah pemeriksaan kesehatan, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, seorang remaja berusia 16 tahun bernama Alia sering mengalami kemerahan dan luka pada kulitnya setelah beraktivitas di bawah sinar mentari selama kurang dari 30 menit. Kondisi tersebut sudah dialaminya sejak kecil. Selain itu, warna kulit rambut dan bulu matanya jauh lebih terang dibandingkan anggota keluarga lainnya. Oke, yang pertama jenis kasus apa yang didapatkan, yaitu mutasi gen. Terus bagaimana hubungan antara mutasi yang terjadi dengan perubahan sifat yang muncul. Hubungan mutasi pada gen pembentuk melanin menyebabkan produksi melanin berkurang sehingga kulit, rambut, dan mata lebih terang serta sensitif terhadap matahari. Kemudian dampak positifnya tidak ada dampak positif yang sangat signifikan. Kemudian dampak negatifnya kulit mudah terbakar matahari dan beresiko mengalami kerusakan kulit. Manfaat dan kerugiannya lebih banyak memberikan kerugian karena mengganggu perlindungan alami kulit terhadap sinar UV. Solusinya menggunakan tabir surya seperti pakaian pelindung dan menghindari paparan sinar matahari berlebih. Lanjut kasus kedua. Kasus kedua, pada sebuah pemeriksaan kesehatan, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun menunjukkan perkembangan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda dibandingkan teman-teman seusianya. Anak tersebut mengalami keterlambatan bicara, membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami instruksi, dan memiliki karakteristik fisik tertentu seperti wajah bulat, leher pendek, dan mata yang tampak miring ke atas. Oke. Jenis kasus yang didapat adalah mutasi kromosom karena kelebihan kromosom itu. Terus hubungan mutasi dan perubahan sifatnya, kelebihan atau satu kromosom menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan intelektualnya. Dampak positifnya tidak ada dampak positif secara biologis. Kemudian dampak negatifnya keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar. Manfaat dan kerugiannya lebih banyak memberikan kerugian karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu
memberikan dukungan keluarga dan lingkungan yang inklusif. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok 1 apakah ada tanggapan terkait kelompok 2? Cukup, berarti cukup lengkap ya pembahasannya. Boleh untuk duduk kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, berarti dari keempat kasus yang kalian analisis, apa kesimpulan yang bisa kalian tarik dari mutasi kali ini? Ada yang mau? Kesimpulannya dari 4 kasus. Berarti tadi dari sini harus memakai apa? Sunscreen, topi untuk melindungi dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Terus tadi juga di kelompok 2 harus memakai apa? Pelindung biar tidak langsung ke kulit si sinar mataharinya. Jadi mutasi ini juga kan perubahan genetik itu yang bisa terjadi pada gen ataupun kromosom gitu. Nah, Ibu mau nanya nih, apakah semua mutasi itu merugikan atau bisa menguntungkan? Ada yang merugikan, Ada yang merugikan, Ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Untuk yang menguntungkan, contohnya tuh tahu nggak yang semangka tanpa biji? Nah, itu adalah salah satu contoh mutasi yang menguntungkan. Oke, jadi tidak semua mutasi itu selalu merugikan, tetapi juga bisa dimanfaatkan manusia. Salah satunya contoh yang tadi ya, yang semangka tanpa biji. Jadi emang dampak dari mutasi ini tuh berbeda-beda tergantung jenis dan kondisinya, gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu mau refleksi singkat juga, refleksi singkat dulu. Nah, apa sih pengetahuan baru yang kalian peroleh? Pengetahuan baru kalian peroleh hari ini? Berarti baru tahu ya ada mata kucing yang berbeda gitu. Sedangkan kalau yang albino pasti udah sering banget melihat ya gitu, karena emang banyak juga ditemukan gitu. Nah, hal menarik apa sih yang kalian pelajari hari ini? Mengetahui ini Bu, keanekaragaman apa ya, kayak hal-hal yang aneh itu ternyata ada alasannya di balik itu. Oke, betul. Terus juga berarti pentingnya tadi memakai sunscreen gitu, pentingnya juga memakai topi yang kayak gitu ya. Nah, dari pembelajaran hari ini juga kita itu belajar bahwa perubahan kecil pada materi genetik itu dapat memberikan dampak yang sangat besar ya bagi kehidupan gitu. Nah, oleh karena itu kita juga sangat penting untuk menjaga kesehatan, terus juga menghindari faktor-faktor yang dapat merusak DNA yang ada di dalam diri kita gitu. Salah satu salah satu contohnya tadi pakai sunscreen itu jangan lupa ya, jangan maksudnya kayak jangan menyepelekan gitu, karena itu juga bisa melindungi diri kita dari paparan sinar matahari gitu. Mungkin untuk hari ini, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang hereditas manusia. Terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasamanya kalian hari ini. Boleh apresiasi dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Amin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.